Lestari dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 5. Di sini saya akan meresume sebuah materi daripada mata kuliah Creative Writing. Oke, materi kali ini adalah tentang short story, writing short story. Seperti penjelasan minggu kemarin ini, short story itu adalah sebuah karya fiksi yang berbentuk prosa yang lebih sedikit atau lebih singkat. Nah, cerita pendek atau short story ini biasanya dibaca sekali duduk selama setengah jam atau sampai bahkan dengan atau sampai 2 jam. Nah, dan panjangnya itu sekarang sekitar antara 1000 atau sampai 20.000 kata. Dia fokus utama dari short story ini ada pada satu plot atau alur utama dengan jumlah karakter yang lebih sedikit dan latar atau tempat yang lebih jelas gitu. Kemudian ada beberapa elemen. Nah, dalam menulis ini cerita pendek atau short story ini melalui beberapa langkah atau elemen penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama ini adalah main theme. Nah, tentukan tema utama dan tulis di tengah halaman. Cukup dengan satu kunci, beberapa kata kunci. Kemudian ada associate words, tambahkan kata-kata atau ide yang berhubungan dengan tema tersebut. Kemudian ada possible events, tuliskan peristiwa-peristiwa yang bisa menggambarkan tema seperti meetings, pertemuan, kemudian losses, kehilangan, kemudian ada juga journey, perjalanan. Kemudian ada juga karakter information, catat informasi tentang para tokoh. Misalnya age, kemudian jobs, hobi, family, keluarga. Kemudian ada emotion. Nah, tuliskan perasaan yang dialami setiap tokoh nih, bisa berubah tergantung situasi dan konflik yang terjadi. Kemudian di sini juga ada action and consequences. Pikirkan tindakan yang dilakukan para tokoh serta konsekuensi atau dampak dari setiap tindakan tersebut terhadap alur atau jalan ceritanya. Kemudian di sini juga ada contoh example of short story. Nah, dari temanya itu ada love, kemudian romance, tragedi, dan drama. Kemudian judulnya itu ada a man's betrayal through a secret love affair. Nah, dari example tadi ada beberapa poin yang menjelaskan jalan cerita tersebut, seperti yang pertama itu bagaimana bentuk pengkhianatan yang terjadi, apakah banyak selingkuhan atau kebohongan atau hilangnya kepercayaan. Kemudian yang kedua itu dengan siapa pengkhianatan itu terjadi, ataukah dengan teman kerja, kemudian sahabat, atau bahkan mantan kekasih, atau dengan orang asing. Kemudian di mana mereka bertemu, ataukah di rumah, kantor, hotel, dan lain-lain. Kemudian berapa lama hubungan rahasia itu berlangsung, beberapa minggu kah, beberapa bulan kah, atau bahkan tahun. Nah, kemudian ada perasaan tokoh utama, marah atau kecewa atau sedih atau kehilangan arah. Kemudian apa perasaan si pengkhianat itu? Nah, bersalahkah atau malu, kesal, atau justru menyangkal kesalahannya. Kemudian bagaimana perasaan orang ketiga, merasa bersalah, bingung, atau penuh tekanan. Kemudian tindakan yang mungkin terjadi, apakah berteriak, kemudian menangis, diam, marah, meninggalkan, atau mencoba memaafkan. Mungkin hanya itu yang bisa